di ini juga ya yang sahabat Bang Juma itu. Iya, iya. Ya, ini kayaknya sama gitu akunnya gitu. Oh, itu bukan kita, Bang. Itu teman-teman Oten yang bikin ulah. Tapi kemarin tuh ada Pak Ustadz juga yang dari Malaysia itu benaran Islam, dia memang menyatakan kalau Allah Allah SWT itu adalah pohon. Selain pohon itu batu atau hajar aswad itu katanya. Wah, Ada yang noise, Bang, yang noise ditutup dulu ya. Iya, kalau Allah Subhanahu wa taala itu yang disembah Yesus itu bukan makhluk. Jadi bukan pohon, bukan batu. Batu itu adalah benda. Sedangkan Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak makhluk. Laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Sama yang disembah dengan Bani Israel, Tuhan mereka itu tidak serupa dengan makhluk. Yeremia 10 nomor 6. Laisa kamislihi syai' itu dalam Al-Quran jelas. Jadi Tuhan itu tidak perlu menjadi makhluk, tidak perlu menjadi batu, tidak perlu menjadi benda. Karena kapan dia menjadi benda, maka dia tidak lagi maha suci, maha kuasa, maha perkasa. Makanya Tuhan kami nggak bisa jadi manusia. Gitu, Bang. Betul Bang, kemarin memang pernyataannya juga seperti itu. Tidak bisa menjadi manusia, tidak lahir dan dilahirkan. Tetapi punya kami katanya bisa menjadi pohon, selain pohon itu batu. Tidak bisa menyerupai makhluk hidup. Alias benda mati bisa katanya. Itu yang saya pusingkan itu. Itu nggak ada di Al-Quran, nggak ada. Tuhan itu laisa kamislihi syai'. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma stawa al arsy. Jadi Tuhan itu tidak bisa kemudian ada di bumi, nggak bisa. Karena Tuhan itu maha tinggi. Seperti itu, Bang. Kalau dia sudah memijakkan diri di bumi, berarti dia sudah kategori makhluk. Dia menjadi kecil, menjadi lemah, menjadi sama seperti kita ini. Kemarin itu kan saya penasaran itu kan, saya memang menanyakan tentang ini ketika Nabi Musa itu bertemu sama Allah ya, menyerupai sebatang pohon itu bisa dijelaskan? Oh, salah. Yang di Anda salah. ya. Itu tidak menyerupai pohon. Nabi Musa diseru dari balik pohon. Itu dijawab oleh Al-Quran surah As-Surah ayat 51. Bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala itu ingin berinteraksi dengan makhluknya, maka Allah menyatakan diri melalui wahyu, melalui tabir, melalui malaikat utusannya. Itu 3 cara yang dilakukan oleh Tuhannya umat Islam untuk menyatakan diri kepada makhluknya. Jadi kalau dia berbicara melalui pohon, itu berarti dia melakukan perantara. Mendengarkan, Nabi Musa mendengarkan suara dari balik pohon. Artinya pohon ini menjadi tabir kepada Nabi Musa. Sama seperti Bang Zuma berbicara kepada Abang melalui HP. Bukan berarti HP itu adalah Bang Zuma, gitu Bang. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahya aw mi wara hijab aw yursila rasulan. Jadi ada 3 hal. Cara Allah menyatakan dirinya ketika Allah ingin menyampaikan pesan melalui para nabi. Seperti itu. Jadi kalau ada orang mengaku Islam, mengatakan seperti yang Abang sampaikan, itu masih perlu belajar. Gitu Bang. Gitu Bang Troy. Oh iya. Ini nggak apa-apa ya saya menanyakan tentang akidah. Iya nggak apa-apa. Ya. Tidak masalah Bang, nggak masalah. Okay. Yang penting jangan jatuhnya ke hujat. Tidak Bang, tidak. Oke, selain Nabi Musa, siapa lagi yang pernah bertemu atau mendengarkan seruan dari Allah itu sendiri Bang? Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, dan semua nabi hampir kemudian itu seluruh nabi itu mendapatkan wahyu dari Allah. Itu udah pasti. Seperti itu Bang. Apakah berbeda-beda dengan cara ketika itu kan tadi kan katanya di balik sebatang pohon ya? Iya.
Kalau yang lain-lain berbeda-beda caranya atau sama di balik pohon juga atau gimana? Tidak semua nabi, hanya Nabi Musa dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bercakap langsung dengan Allah. Yang lainnya itu enggak. Bercakap langsung dalam arti kata Allah melalui tabir berbicara kepada nabinya, yaitu Nabi Musa dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 143, A'udzubillah walamma ja'ahu Musa limikatina wa kallamahu rabbuhu. Nah, itu dia dikatakan seperti itu. Surah Al-A'raf ayat 143. Nabi Musa minta kepada Allah, ya Rabb, aku ingin melihatmu. Aku tahu kau itu ada. Aku tahu kamu itu nyata. Kamu itulah Tuhan. Tapi aku pingin kali kemudian menatap dirimu, melihat dirimu. Tapi Allah mengatakan, lantarani, kamu tidak akan mungkin bisa melihat diriku. Tidak mungkin, mustahil. Nah, itulah yang terjadi. Jadi memang berbicara kepada Nabi Musa, tetapi Nabi Musa tak mampu kemudian melihat Allah. Tak ada. Makanya di dalam kitabnya orang Yahudi, di Keluaran 33 nomor 20 itu tak ada manusia yang bisa melihat Tuhan. Tak bisa. Tuhan itu nggak bisa dilihat. Begitu Bang. Oke. Sekali lagi Bang, saya mau bertanya nih. Iya, Yang silakan. mengenai batu Hajar Aswad itu kan yang katanya menghapus dosa sehabis-habisnya. Apakah itu benar itu di keimanan Islam itu Bang? Saya juga kan memikir kenapa kok batu bisa menghapus dosa. Bahkan saya pernah sesekali saya masuk di Komal Islam juga. Mereka menyatakan benar kalau batu itu bisa menghapus dosa katanya. Oh, itu salah tuh. Itu lagi-lagi harus belajar Islam itu. Batu itu benda mati, tidak bisa melakukan apapun untuk membuat dirinya bergerak aja nggak bisa, apalagi menghapus dosa. Yang menghapus dosa itu Allah. Lalu apa kaitannya dengan batu? Orang yang melakukan ibadah, melakukan perjalanan jauh dari Makassar sampai ke sana untuk menyentuh batu itu perlakuannya, kelakuannya, tindakannya, perbuatannya yang menyebabkan dosanya dihapuskan. Karena beliau melakukan sesuatu yang menjadi perintah atau menjadi sunnah. Nah, di dalam Islam itu disebut amalan. Jadi pergi menuju ke Mekah, bergerak dari tempat yang kita tempati, bergerak ke Mekah dengan ikhlas, dengan ibadah ketundukan kepada Allah, lalu melakukan rukun-rukun atau hal-hal yang wajib atau hal-hal yang disunahkan untuk dilakukan di sana, itu menghapus dosa. Sama seperti amalan lain. Misalnya berzikir, bertaubat, apalagi menjaga sholat, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturahmi, kemudian sabar, bersedekah. Itu semua adalah perbuatan-perbuatan yang menghapus dosa. Jadi datang beribadah, melakukan ziarah ke Mekah, menyentuh batu, itu adalah menghapus dosa. Pulang kampung, melakukan perjalanan, menemui kedua orang tua, mencium tangan mereka, itu menghapus dosa. Dari rumah berjalan ke rumah panti asuhan, menyentuh mereka, memberikan santunan kepada mereka, itu menghapus dosa. Berjalan menuju satu tempat, di tengah jalan ada duri, maka melepaskan duri itu dari jalan untuk menyimpannya pada tempat yang tidak mengakibatkan orang lain celaka, itu menghapuskan dosa. Jadi yang menghapus dosa itu Allah. Allah menghapuskan dosa karena tindakan manusia, perbuatan manusia. Sama seperti di dalam Keluaran 29 nomor 14. Bakarlah tainya, kulitnya, dagingnya. Itulah korban penghapus dosa. Nah, jadi kalau pemikiran saudara batu menghapus dosa, berarti saya juga boleh dong tai menghapus dosa. Tetapi bukan taiknya yang menghapus dosa, perbuatannya, yaitu mengambil sapi, berkorban membeli sapi, lalu kemudian berkorban, berupaya, berusaha menyalakan api, lalu membakar sapi itu beserta dengan taiknya. Perbuatan itulah yang menghapuskan dosa, bukan taiknya. Coba Anda baca di Keluaran 29 nomor 14. Ambillah taiknya, ambillah kulitnya, ambillah dagingnya, lalu bakarlah ketiga-tiganya. Nah, itulah korban penghapus dosa. Berarti boleh dong
saya katakan, ternyata di dalam agama Yahudi hapus dosa. Kan tidak. Yesaya 6 nomor 7. Mencium batu bara menghapus dosa. Berarti batu bara itu menghapus dosa? Oh tidak. Perbuatan kemudian melakukan mencium batu bara itu yang menghapuskan dosa. Yang menghapuskan dosa itu adalah Allah. Seperti itu bang penjelasannya. Jadi kalau ada umat Islam mengatakan batu menghapus dosa, itu harus belajar lagi dia. Dan saya curiga yang tanya jawab di Komal sahabat Bang Suma yang palsu itu ya teman-teman Oten juga nyamar-nyamar. Ngaku ustadz, ngaku-ngaku apologet Islam, pura-pura jadi Bang Suma, dan seterusnya. Itu dari kalangan mereka juga. Seperti itu Bang Pre. Kemarin itu saya bukan di yang sahabat Bang Juma yang satu itu ya. Memang di Komal dari Islam sendiri menyatakan bahwasanya batu itu memang bisa menghapus dosa. Kami umat Islam mempercayai itu katanya. Oh enggak, salah. Menghapus dosa itu hanya Allah. Yang menghapus dosa Allah, kemudian manusia bisa dihapuskan dosanya ketika mereka kemudian melakukan apa yang diperintahkan. Seperti yang tadi yang saya jelaskan, puasa, menghapuskan dosa, dan seterusnya. Gitu bang. Oke. Iya. Ada lagi? Oh ya ini ya sekali lagi bang ya. Maaf bang ya. Iya nggak apa-apa bang. Mengenai surga. Kenapa mantul suaranya? Ini Iya, ada yang mengenai surga yang ada di Islam yang katanya ada 72 bidadari. Iya. Itu apakah benar Allah menyediakan itu? Bagaimana bang? Iya. Jadi kalau kita berbicara mengenai surga, surga itu tempat kebahagiaan, surga itu tempat kenikmatan, surga itu tempat bahagia. Surga itu bukan tempat siksaan. Kalau masuk ke dalam surga kemudian, lalu Tuhan memberikan kemudian kepada laki-laki kebahagiaan berupa pelayan-pelayan, itu wajar. Dan itu surga, itu tidak dianggap lagi perbuatan yang tidak baik. Karena kecenderungan laki-laki itu adalah wanita. Maka laki-laki dijanjikan oleh Allah seorang bidadari. Nah, laki-laki yang berhasil mendidik istrinya di dunia, istrinya kelak akan menjadi permaisuri. Itu sifat laki-laki itu begitu. Munafik seorang laki-laki kalau tidak menginginkan itu munafik. Kemudian orang yang soleh, orang yang beriman, orang yang suci, yang memelihara dirinya dari kemaksiatan seperti berzina, ketika di surga dia punya istri, ya tentu seperti di dunia dia cenderung ke istrinya. Bidadari itu hanya pelayan. Bagaimana bahagianya kehidupan dunia ketika kemudian kita dilayani oleh wanita-wanita cantik yang soleha dan kemudian mereka taat tunduk kepada kita. Di surga itu laki-laki semua jadi raja. Begitu juga wanita yang berjuang menjadi wanita soleha di dunia ini, ketika dia hidup, karena wanita itu cinta perhiasan, maka Tuhan memberikan perhiasan yang melimpah-limpah. Apa yang mereka suka di dunia perhiasan-perhiasan yang dia impikan. Bahkan wanita-wanita itu, lantai istananya itu semua adalah permadani yang berasal dari intan, mutiara, berlian. Itulah keindahannya. Tapi di dalam Al-Quran kemudian dikatakan bahwasanya umat Islam bersama dengan istrinya itu akan sama-sama mereka ini masuk ke dalam surga. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23. A'udzubillah. Jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Surga yang disediakan untuk umat Islam, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang soleh dari nenek moyang mereka, bersama suami mereka, istri mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Sedang mereka, tempat kediaman mereka, oleh para malaikat masuk dari pintu-pintu yang mana saja malaikat mau. Artinya, surga itu tempat kebahagiaan, surga itu tempat kenikmatan. Sebagaimana Yesus menjanjikan di Matius 19 nomor 29 kepada murid-muridnya Bani Israel.
Barang siapa yang meninggalkan istrinya untuk ikut kepadaku, menjadi pengikutku, maka dia akan mendapatkan 100 kali lipat di surga. Kalau di Islam cuma 72, Yesus malah 100 kali lipat. Itu jauh lebih hebat. Kenapa? Karena surga itu memang tempat kebahagiaan. Di sana nggak ada cemburu, di sana nggak ada dendam, nggak ada iri hati, nggak ada sakit hati, nggak ada balas dendam, tak ada iri dan seterusnya. Surga itu tempat kebahagiaan. Indahnya surga karena kita masih hidup seperti manusia ini. Cuman Allah memberikan segalanya berlipat ganda. Jasad yang tadinya di dunia gampang sakit, di sana nggak sakit lagi. Di sana gampang, di dunia kita gampang tidur, gampang ini, gampang kenyang. Di sana nggak lagi. Allah memberikan kenikmatan dan itu dalam kehidupan kekal. Begitu juga di dalam neraka, kekal di sana. Orang-orang yang kafir kekal di neraka, kecuali orang muslim yang punya dosa, yang belum bertobat ketika dia di dunia, mati bawa dosa, tidak diampuni oleh Allah, maka dimasukkan ke dalam neraka untuk menghapus dosa-dosanya. Lalu setelah dosanya terhapus seimbang dengan perbuatannya, karena Allah itu maha adil, maka kemudian diangkat menuju kepada surga. Itu di Islam kayak gitu, Bang. Oke. Berarti kalau di neraka orang Islam itu dia bisa berbuat baik lagi atau mati selamanya, Bang? Bisa bertobat lagi atau selamanya? Sesuai Kalau dengan apa yang Abang iya. bilang tadi. Kalau di neraka, orang-orang yang di dunia itu beriman, misalnya nih ada satu perbuatan dosa yang tidak diampuni oleh Allah, maksudnya harus neraka yang menjadi pembersihnya, maka orang itu harus ke neraka. Tapi kalau di Islam, dosa orang-orang yang melakukan perbuatan yang melanggar perintah Allah, dikatakan di dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9, yauma yajma'ukum yaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Pada hari kiamat nanti ketika manusia dikumpulkan, itulah hari pengungkapan dosa-dosa. Kata Allah, barang siapa yang beriman kepadaku dan mengerjakan kebaikan kepada Allah dan kebaikan kepada sesamanya manusia, niscaya Allah akan menghapuskan segala dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah ini kata Al-Quran. Jadi umat Islam yang beriman kepada Allah, beramal soleh, lalu kemudian dia memiliki dosa, Allah hapuskan dosa-dosanya. Namun ketika ada pengecualian, nah ini rahasia Allah. Mana tahu ada yang tidak diampuni oleh Allah kecuali dia rasakan api neraka. Maka umat Islam selama dia tidak kafir, mati dalam keislamannya, membawa dosa, dosanya itu tidak diampuni oleh Allah, maka dia ke neraka dulu. Nanti setelah dosanya dihapuskan melalui api neraka, barulah diangkat kemudian dimasukkan ke dalam surga. Karena Tuhan itu maha adil. Coba Anda lihat dalam Yohanes 5 nomor 29. Orang dibangkitkan dari kubur untuk dihakimi berdasarkan perbuatan masing-masing. Nah kalau perbuatannya baik, seimbang antara perintah Tuhan dan larangan Tuhan ia lakukan. Kayak mana tuh? Dia melakukan perintah Tuhan. Oke, tapi dia juga selalu melakukan larangan Tuhan. Seimbang. Nah, bagaimana solusinya? Ya dihapuskan dulu kesalahan-kesalahan yang melanggar perintah Tuhan di neraka, habis itu dia dimasukkan ke dalam surga. Karena dia sudah melakukan amalan perbuatan yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah kalau Kristen mohon maaf kan tidak ada perintah Tuhan yang dilakukan Kristen. Nah itu dia, menurut konsep Islam. Gitu Bang. Ada lagi? Ya, berarti memang kalau surga di Islam itu mengutamakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah gitu Bang ya. Kalau di surga itu Bang, kalau di Islam kenikmatan itu bukan hanya dilihat dari satu unsur saja. Kan teman-teman
Kristen ini kan selalu kenikmatan itu harus seks. Itu kalau di Kristen. Kalau kami Islam, surga itu bukan kayak gitu. Surga itu adalah tempat kenikmatan. Kenikmatan yang dimaksud di sini bukan dalam hal seks aja. Kenikmatan itu bisa berkumpul bersama dengan anak istri. Ar-Ra'd ayat 21, masuk surga dengan keluarga. Itu adalah satu kebahagiaan luar biasa. Bagaimana bisa bahagia? Masuk surga, cari anak, anaknya ada di neraka. Masuk surga, istrinya ada di neraka. Masuk surga, tapi orang tuanya di neraka. Masuk surga, tapi yang lainnya ada di neraka. Itulah bagaimana mau bahagia. Makanya di Al-Quran itu, keluarga harus menjaga anak istrinya supaya mereka terhindar dari api neraka. Al-Quran surah Hud ayat 23, kebahagiaan kekal itu diberikan kepada orang beriman di dalam surga. Ar-Ra'd ayat 29, kebahagiaan di surga itu dimiliki oleh umat Islam, yaitu berkumpul dengan keluarganya, makan makanan yang dihalalkan oleh Allah, makanan yang tidak pernah ia lihat di atas muka bumi, begitu juga minuman yang mereka minum, dan tempat mereka tinggali itu tidak pernah kemudian dirasakan ketika hidup di dunia. Jadi inti dari surga itu adalah tempat kebahagiaan. Kenapa bahagia? Karena ridhanya Allah. Bukan seperti pemikiran kita masuk ke surga, di sana ada tempat seperti di, maaf, film-film yang kurang berpakaian itu. Seperti itu tidak, orang beriman itu tidak begitu. Itu binatang yang kayak gitu. Orang beriman itu di dunia aja, di dunia ini aja, tidak melakukan hal seperti itu. Apalagi di tempat suci. Surga itu suci, tempat suci. Nggak boleh masuk surga. Orang yang tidak suci nggak bisa. Maka semua tindak tanduk yang ada di dalamnya itu kudus. Tak ada lagi yang terlihat di sana najis. Tak ada lagi yang terlihat di sana kemaksiatan. Enggak. Karena surga itu masuk ke dalam harus suci. Kalau tidak suci, nggak bisa masuk. Makanya disebut surga, jannah. Tempat yang suci. Orang-orang suci aja yang bisa masuk. Kalau masih punya pemikiran, nanti saya masuk surga, pokoknya saya, nggak bisa. Nggak masuk surga orang kayak begitu. Orang yang masuk surga itu yang bersih hatinya, bersih jiwanya, bersih pikirannya. Itu yang bisa masuk surga. Kalau masih ada pemikiran, oh nanti di surga begini, oh nggak bisa. Nggak sampai ke surga orang kayak gitu, nggak sampai. Nanti di surga saya punya bidadari 72, pokoknya saya, oh nggak bisa. Itu pemikiran iblis namanya. Surga disediakan, sama seperti saya nih sekarang. Saya disiapkan makanan, 4 kontainer ikan goreng, ayam panggang, semuanya disiapkan. Apakah saya makan semua? Enggak. Orang yang beriman itu makan secukupnya aja. Begitu juga di surga. Orang yang beriman itu menikmati secukupnya saja. Karena orang beriman sudah tertata kehidupannya di bumi, maka kebiasaannya ketika di bumi seperti itu kebiasaannya di surga. Makanya orang-orang yang kotor di bumi, ya nggak bisa kemudian dia masuk surga. Seperti misalnya orang yang suka makan makanan yang menjijikkan, binatang-binatang yang menjijikkan, nggak bisa masuk surga. Karena kebiasaan itu nggak ada di surga, adanya di neraka. Gitu bang. Makanya di Islam itu larangan-larangan itu ada. Tidak seperti di saudara, semua makanan, semua binatang bisa Anda makan. Hal-hal yang diharamkan Tuhan di dalam kitab saudara sendiri boleh dimakan. Kalau di Islam tidak. Kenapa di Islam tidak? Karena yang masuk ke surga itu jasad yang ada sekarang ini. Kalau di Kristen kan tidak, yang bangkit cuman roh, jasadnya kagak. Lalu jasad yang berbakti, jasad yang berbuat baik, nggak dibalas gitu. Oh tidak, kalau di Islam, tubuh kami ini yang kami pakai untuk beribadah, yang tubuh kami yang kami pakai untuk sujud, tubuh ini juga yang sujud inilah yang kemudian mendapatkan upah nanti di surga. Seperti itu. Demikian juga adanya sebaliknya. Jasad yang melakukan kemaksiatan, jasad yang mencuri, yang memperkosa, jasad yang memperkosa itu nanti akan dibangkitkan dari kematian untuk menanggung perbuatannya di neraka. Bukan dia mati menjadi tanah. Pada saat di alam barzah iya, tetapi pada saat kebangkitan, coba Anda baca di dalam Yehezkiel 37. Semua tulang-tulang yang pernah hidup di dunia akan digerakkan mencari pasangannya kembali.
lengan bersambung dengan tangan, jari-jari bersambung dengan dada bersambung dengan punggung bersambung dengan paha. Mereka bersatu, lalu Allah kemudian membangkitkan tulang daging-daging yang ada, lalu Tuhan kembalikan roh yang tadi masuk ke tempatnya, dibangkitkan hidup untuk mengalami pembalasan. Di dunia mereka beriman taat kepada Allah, maka kemudian jasad dan rohnya yang taat kepada Allah itu mendapat imbalan di surga. Begitu juga jasad yang ingkar terhadap perintah-perintah Tuhan, malah perintah manusia yang ia lakukan, maka dibangkitkan untuk disiksa dalam api neraka. Itu dia, Bung. Seperti itu di dalam Islam. Jadi surga itu tempat bersih, tempat suci. Tidak boleh masuk orang yang kotor di dalamnya. Seperti itu. Silakan. Ya, mungkin ini ya ada teman-teman yang lain dari Kristen juga ya. Silakan. Ini saya mau bertanya itu aja Bang ya tadi ya. Ya, silakan Bang Troy. Masya Allah, makasih. Teman-teman yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pejuang yang hadir di sini. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Burunda dan semuanya. Turun dulu ya Bang ya. Terima kasih nih. Iya Bang Troy. Iya. Ya itu ya. Sehat-sehat semua Bang ya. Iya Bang. Abang juga sehat. Ya, ya. Terima kasih Bang ya. Makasih. Turun dulu. Baik. Selamat sore. Sore. Halo, nih Bang Handis Lebes dari sekte mana Bang? Saya beroposisi dengan Bintang Timur Bang, itu. Oh, Bintang Timur. Iya. Bintang Timur Gilang Gemilang. Iya, saya beroposisi sama dia. Saya tidak mungkin berkoalisi seperti itu. Oh iya. Iya, baguslah. Jadi sekte baru ini. Sekte baru dong. Kita kan ini Indonesia maju nih. Terus kemudian apologit Indonesia semakin maju. Semakin banyak oposisi yang nggak jelas di luar sana. Baik dari dalam, lebih-lebih dari luar. Oh gitu. Nah itu ya. Iya. Ya mereka membentuk suatu wadah yang diberi nama Bintang Timur. Nah ini harus kita lawan dengan berbagai cara juga betul. gitu. Tuh. Betul. Innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina amanu yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asyaitan inna kaidasyaitan kana dhaifan. Itu. Orang-orang Islam berperang di jalan Allah, orang-orang kafir berperang di jalan setan, maka perangilah saudara-saudara setan itu, kata Allah. Sesungguhnya tipu daya setan itu sangatlah lemah. Jadi jangan takut. Gitu Bang Handi. Kemarin kalau nggak salah Banyuma sempat membacakan Ali Imran berapa ya? 104 ya? Yang mana tuh Bang? Terkait dengan apa ini? Terkait bahwa kita harus bersatu, kita harus berkelompok, berjamaah begitu. Oh, apa iya. itu? Wal takum minkum ummatun. Ya itulah. Iya. Kira-kira dijelasin lagi lah. Wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahatum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa ankatakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Jadi memang seruan Allah itu kepada kita umat Islam untuk bersatu, berpegang teguh kepada tali agama Allah. Apa itu? Akidah. Akidah Islam. Kita harus berpegang teguh kepada akidah Islam. Kenapa? Santer kita dengarkan rekan-rekan sekalian, isu yang muncul dari BMKG atau apa? Benar ya teman-teman ya? BMKG atau HGB atau AJB? KGB, Burunda. Ya? HKBP. Bukan. yang menginformasikan akan ada isu bencana. HKBP ya? Bukan? HKBP. BMKG, Badan Meteorologi. Itulah. Jadi melihat dari fenomena yang ada, rekan-rekan, sahabat-sahabat sekalian,
Kita melihat bagaimana siang malam kita ini berjuang, ya, pejuang rupiah katanya, ya kan. Tapi ketika bencana itu ada, harta yang kita punya itu akan kita tinggali, lari mencari lapangan, lari mencari ruang kosong. Berarti kekosongan itu jauh lebih berharga daripada apa yang kita perjuangkan, kan gitu ya. Benar gak sih? Harta benda yang kita siang malam cari, begitu terjadi gempa kita akan mencari tempat kosong. Sama seperti orang yang punya harta banyak, kemudian dia terlunta-lantung, apa itu istilahnya, terluntang-lantung di tengah lautan, hanyut dia, hanya dengan sebuah papan. Kemudian lalu malaikat datang, sudah 3 hari nggak pernah minum, ya, nggak ada hujan, dia hanya ada air laut, pakaian yang di tubuhnya udah habis dicabik-cabik sama ikan-ikan kecil, bahkan jari-jarinya dua jari-jari sudah hilang dimakan ikan-ikan kecil, udah 3 hari di laut, harta ditinggal. Lalu kemudian datang malaikat memberikan segelas air putih. Ditanya, kamu pilih mana? Segelas air putih ini atau kamu infakkan semua hartamu yang kau tinggalkan? Si fulan kira-kira pilih mana, kawan-kawan? Pilih air seteguk ini atau hartanya yang ditinggal? Istananya yang ditinggal. Air seteguk. Artinya ini semua hanya tipu daya Tuhan. Tipu daya alam semesta. Cara Tuhan kemudian memberikan fenomena alam semesta ini sebagai hal yang bisa menipu kita. Ketika kita kemudian terpedaya dengan itu. Artinya air, segelas air itu jauh lebih bernilai daripada harta yang kita punya. Artinya apa? Nah, ayo, mari kita bersatu dalam akidah Islam ini. Berjuang di Islam. Betul-betul berjuang. Memperjuangkan agama dengan ikhlas. Jangan jadikan hal-hal yang hanya senda gurau ini sebagai rujukan utama dalam hidup kita. Oke? Jadi jangan menganggap biasa apa yang kita lakukan ini. Kita menyeru siang dan malam, jangan dianggap sesuatu yang sepele. Ada yang indah dalam sebuah surah, sama seperti irama yang disampaikan oleh Bang Handi. Apa kata Allah dalam surah As-Surah ayat ke berapa itu? Ayat 4. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabili saffa, kata Allah. Ka'annahum bunyanum marsus. Ini yang menguatkan saya terjun di dunia apologet ayat ini. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Makanya saya cinta kepada adik-adik saya para apologet. Seperti Kuryasmoto, Dinda, siapa yang lain, kemudian Bang Kian Santang, Bang Handis Lebes, teman-teman yang berjuang, cinta kali. Saya tidak jarang meneteskan air mata ketika saya sholat tahajud untuk minta kebaikan kepada orang-orang ini. Mereka dengan sabar, dengan ya Allah ya Karim. Mereka nggak diupah, mereka nggak ada kerjaan yang di api ini yang bisa menopang mereka. Tapi siang malam mereka itu mau mau tunduk dengan instruksi-instruksi petua-petua dari kami yang lebih senior di API. Padahal mereka ini nggak digaji. Nah, inilah yang saya senang dengan anak-anak di API ini. Mereka berjuang tanpa pamrih, tanpa menginginkan apa gitu ya. Mereka mencari kendaraan di mana mereka bisa mengaplikasikan ilmu mereka. Situ mereka nggak digaji, macam Dinda Kuryasmoto ini, apanya beliau ini? Cuma nebeng, nggak pernah angkat suara. Tapi mendukung dari belakang, coba. Gila nggak tuh? Nah, inilah yang dimaksud oleh Allah. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Di saat
orang lain menghina, menghujat, menistakan, merendahkan, bahkan sampai orang yang sudah meninggal pun dibawa-bawa, kita nggak pernah kemudian gelap mata dengan keadaan seperti itu. Biarkan aja Tuhan yang akan melihat, Tuhan yang akan menilai sampai kapan kemudian alam ini menyeleksi orang-orang seperti itu. Kita doakan kebaikan, kita doakan supaya orang-orang kayak gini bisa mendapatkan hidayah kembali, agar hatinya dilembutkan oleh Allah. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanum marsus. Mungkin saya pribadi, ilmu saya nggak seberapa, teman-teman. Saya hanya bisa membaca Quran. Saya hanya bisa menyusun kata, merangkai kalimat untuk memberikan pesan. Tapi kalau itu dianggap sebagai hikmah, sebuah ilmu pengetahuan, alhamdulillah. Tapi ini semata-mata karena Allah. Bukan karena ingin tenar, bukan karena ingin dikenal, bukan karena ingin dipuji, tidak. Wallahi. Nah, inilah yang saya cinta terhadap Al-Quran, dan saya sayang pada anak-anak saya di Apologet Islam Indonesia. Meskipun seleksi alam itu terus berjalan, di awal pendirinya API itu saya katakan, sangat boleh jadi besok hari yang lain sudah nggak ada yang menggantikan para ulama. Orang-orang yang kita butuhkan untuk terjun langsung mengambil bagian. Contoh sekarang sudah ada Dinda Wafi, sudah ada Dinda Tahta, kemudian ada Ustadz Hanafi. Ya nanti bermunculan para habib mungkin bersatu dengan kita para ulama mengambil bagian di dakwah apologet ini. Bisa jadi setelah kita yang sudah sepuh tidak ada lagi di situ, akan lahir kemudian orang-orang yang bisa menggetarkan hati orang untuk mengenal Allah. Kan bisa jadi kan? Mungkin bukan melalui kami, tapi melalui generasi berikutnya. Jadi benar Bang Handi, itu perintah dari Allah dalam Al-Quran untuk kita bersatu, kemudian saling mengisi kekosongan dan mengisi kekurangan antara satu sama yang lain. Di saat umat Islam lagi semangat-semangatnya, coba, lagi semangat-semangatnya, kita live hanya dengan canda, kita hanya mempromosikan Kinker, tapi mereka antusias. Karena ada nilai poin positif yang mereka ingin dapatkan di sana. Bahkan tidak jarang mereka berkorban. Begitu kita instruksikan, ayo teman-teman, kita berinfak, bersedekah, gini-gini, bisa selesai dengan cepat. Bisa. Itulah indahnya Islam. Nah, inilah yang kita harapkan kemudian, supaya Islam itu betul-betul bercahaya, menjadi cahaya di tengah-tengah umat ini, menjadi cahaya di tengah-tengah bangsa yang kita cintai ini. Mungkin ada yang salah, mungkin ada yang khilaf, mungkin ada yang keliru dari penyampaian Bang Suma. Tapi paling tidak Bang Suma kemudian mengukir jalan untuk teman-teman yang punya ilmu, yang mumpuni, yang lulusan pesantren, lulusan Kairo, lulusan Mesir, S1, S2, S3, untuk mengambil bagian. Jangan justru dijadikan API ini sebagai momok musuh. Oh, itu perkumpulan orang-orang yang mencari koin, orang-orang yang mencari duit, kumpulan orang-orang yang begini bla bla bla. Jangan dipikirkan kesananya. Bisa jadi hal seperti itu ada kebenarannya, tapi cakupan muatan yang dibawa oleh API berdasarkan daripada misi, visi, dan anggaran rumah tangga yang ada di dalamnya, wallahi itu semata-mata untuk kejayaan Islam. Tak ada untuk memperkaya diri, tak ada. Tak ada sama sekali. Tak ada. Saya begini bisa pakai mobil, bisa usaha perumahan, bisa ada wisata. Sebelum saya di API itu sudah ada semua. Sebelum saya terjun di dunia apologet itu sudah punya semua. Bukan karena saya di apologet ada yang kemudian memberikan bantuan, ada yang begini bla bla dan seterusnya. Meskipun saya tidak pungkiri ada yang membantu, ada yang memberikan sumbangsi, baik itu saran, materi, ya betul. Nah itulah gunanya kita berislam, itulah gunanya kita berukhuwah, itulah gunanya kita diseru. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Lalu kalau kita hapuskan dunia apologet, kita hanya ke masjid mendengarkan ceramah, bukan? Dari kita kecil, dari tahun 80-an, dari tahun 90-an, dari tahun 2000-an, itu kan sudah menjadi konsumsi kita setiap hari, menjadi habit kita setiap hari, menjadi kebiasaan kita setiap saat, mendengarkan bagaimana ustadz kita, ulama kita mengajarkan Islam itu lebih baik. Tapi pernahkah kita berpikir untuk berdakwah kepada orang-orang yang buta tentang Allah, yang buta tentang Islam, yang buta tentang kebenaran yang hak? Sampai kapan?
Kita menjadi penonton. Sementara kiri kanan kita bertaburan, orang meninggalkan Islam. Kita mau diam, kita nunggu orang-orang yang nanti bertitel sarjana, bertitel bisa Ibrani, bertitel bisa Aramaik, bertitel bisa bahasa Arab, baru menggaungkan kebenaran Islam. Kapan itu bisa terjadi? Kapan? Mungkin ada di antara kita yang bisa mampu menguasai hal itu, tapi alam menyeleksi. Ada yang hadir hanya karena pamor, ada yang hadir karena hanya ingin dibilang, hanya karena ingin dikatakan orang berilmu. Lalu yang lain itu tak ada ilmunya, yang lain itu cuman modal link, yang lain itu cuman modal dengar-dengar saja. Lalu Islam itu yang indah itu mana? Nah, inilah yang teman-teman sekalian ya meskipun dalam perjalanan kita ini banyak ujian, banyak cobaan, banyak rintangan, itu udah pasti. Tapi yang saya tekankan kepada anak-anak saya di Apologet Islam Indonesia ini, ayo pelihara sholatmu, pelihara ibadahmu. Itu aja dulu. Yang tadi saya katakan BMKG atau apapun itu sudah menjadi hiruk pikuk, seakan-akan itu adalah hal yang mau menghentikan kehidupannya. Tapi nilai positifnya kemudian orang yang berakal pasti akan mengatakan betapa tak berharganya apa yang kita kejar selama ini. Ternyata yang berharga itu adalah amal. Coba bayangkan, ada nggak orang yang begitu ada gempa ngangkat semua motornya, mobilnya diangkat semua? Nggak ada. Padahal justru benda-benda ini yang membuat kita lalai, meninggalkan Allah, meninggalkan Islam, jauh dari Quran. Tapi begitu kemudian ada bencana, ini bukan kematian loh. Bencana alam bukan kematian. Belum nyawa kita belum dicabut oleh Allah. Hebohnya bukan main. Lalu bagaimana ketika sekelompok malaikat dengan pakai jubah datang? Assalamualaikum wahai si fulan. Aku diutus Tuhanmu untuk menjemputmu. Apa yang kita bawa kira-kira? Kalau gempa kita masih bisa berlari, masih ada besok kita mau melakukan perbaikan. Tapi ketika itu datang, apa yang akan kita perbaiki? Ada. Begitu segerombolan malaikat turun, orang-orang yang selamat, malaikatnya menggunakan jubah putih. Assalamualaikum ya Abdullah, ya umat Rasulullah. Waalaikumsalam. Sudah tiba saatnya kami diperintahkan Tuhanmu untuk mengembalikanmu. Apa yang kita lakukan? Tak ada. Yang menemani kita apa? Tak ada kecuali amal ibadah. Harta menumpuk ditinggal. Tak ada. Gak ada. Sama sekali gak ada. Begitu juga sebaliknya. Orang-orang yang iri, orang yang menghabiskan waktunya dengki, orang yang mengatakan kebaikan dianggap sebagai sebuah keburukan. Orang yang mengajak orang lain untuk bersatu padu membangkitkan semangat Islam, untuk memperjuangkan akidah Islam, dianggap sebagai orang sesat, dianggap sebagai orang yang membawa hal-hal yang tidak baik terhadap umat, bahkan terhadap bangsa ini. Datanglah kemudian sekelompok makhluk berpakaian serba hitam. Wahai kamu ciptaan Allah yang dilaknat Allah atasnya, kami datang untuk mengantarmu ke tempatmu. Apa yang dibawa? Gak ada, tinggal penyesalan. Mau kamu panjangkan tanganmu memohon maaf kepada saudaramu yang kau sebut-sebut siang malam keburukannya, tanganmu tak sampai menggapai itu. Kamu mau memanjangkan mulutmu sampai ke kuping saudaramu yang kau hujat, yang kau nistakan. Orang yang sudah meninggal kamu bawa-bawa, mulutmu tak sampai untuk menggapai itu. Maka hanya satu, kamu harus menerima konsekuensi apa yang kamu lakukan. Nah, untuk itu sahabat-sahabat sekalian, kembali saya menggugah, yuk mari kita satu-satu, satu persatu bersatu kemudian dalam tali agama Allah. Wa atasimu bihablillah, itu kata Allah. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu perintah. Maka umat Islam harus bersatu padu untuk meneguhkan kemudian amar ma'ruf nahi munkar. Ini ada ruang, ada medan,
untuk kita berdiskusi kepada mereka. Mari kita galakkan, ajak mereka berdiskusi. Islam agama syiar, agama mereka juga syiar. Yuk mari kita adu argumentasi, kita perang argumentasi, kita perang orasi, kita perang akidah, demi untuk menyelamatkan umat manusia. Bukan perang akidah untuk saling menghujat satu sama lain dalam arti kata merendahkan tanpa data, tanpa dalil. Yang kita lakukan di AMPI ini adalah menggaungkan kemudian faqatilu auliya asyaitan. Katakan perang kepada syaitan. Perang apa? Perang logika, perang akal, perang wahyu, bukan perang PC. Duduknya kita, ayo bikin kopi, kita perang akidah sekarang. Dalam Al-Quran saya mengatakan, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni. Dalam kitab suci saya mengatakan sosok yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah, lalu kemudian mengajarkan dirinya yang bukan diajarkan oleh Tuhan, tidak pernah ia sampaikan kepada kaumnya. Sedangkan di kitab saudara menyatakan sesuatu pun hal yang sama. Apa yang aku sampaikan adalah apa yang aku diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan dari Bapa yang telah mengutus aku. Kodratnya sama, poinnya sama, derajatnya sama, kondisinya sama, tak ada muatan tambahan dan pengurangan. Lalu bagaimana mungkin saudara melakukan prosesi keagamaan yang bertentangan dengan ucapan, perkataan, instruksi yang keluar dari mulutnya yang konon diterimanya dari Sang Tuhan? Berbeda dengan kami umat Islam. Apa yang diterangkan kemudian oleh Allah melalui Al-Quran, inni rasulullahi ilaikum ya Bani Israel. Maka kedudukan kami sebagai umat Islam mendudukkan perkara itu pada koridor yang benar, tepat ketukannya, gelombangnya, iramanya. Lihat Islam. Lalu bagaimana Anda mempertanggungjawabkan iman saudara yang tadinya mengaku aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri, bahkan kedatanganku kemudian di atas muka bumi bukan atas kehendakku sendiri, sementara saudara secara berkelompok sistematis kemudian Anda mendudukkan manusia tersebut sebagai Tuhan. Tolong jelaskan kepada kami. Jelaskan. Maka mereka menjelaskan begini. Nah, kita ada instruksi untuk itu. Tunggu bang, di dalam kitab Anda bab sekian, nomor sekian menjelaskan, bagaimana Anda bisa menguraikan itu? Anda keliru. Nah, itu baru nama perang logika, perang data, perang dalil. Habis itu kita salaman, habis itu kita pelukan, tos, pulang ke rumah masing-masing merenungkan apa yang yang barusan kita sampaikan. Yang Muslim tetap tersenyum karena yang disampaikan adalah data. Tapi mereka menderita, sengsara, sehingga muncul apa kemudian? Bahaya ini kalau dibiarkan. Maka yang muncul magian. Ini kalau dihentikan, tidak bisa dihentikan Bang Suma dan kawan-kawan, ini bahaya. Maka mereka memframing hadis, mereka mengolah data supaya Islam itu jelek di mata manusia. Habis itu kita yang dikatakan kemudian sebagai penghujat, penista, penghina. Tapi yang lebih lucu lagi, yang warnanya sama seperti warna kita, tampil dengan kacamata kuda. Lalu kemudian melakukan apa? Rangkulan dengan orang-orang yang frustasi, emosi, stres, depresi karena tidak mampu kemudian mengalahkan kita di medan perang logika. Mereka kalah, blah, kena tendangan tanpa bayangan, tamparan tanpa balasan. Bisa, tak berdaya. Islam punya data baik dari Al-Quran, hadis dan juga dari kitabnya mereka. Sementara mereka punya senjata, tapi senjatanya berasal dari batang pisang. Tak bisa, pelurunya pun cuma lombok biji. Mana bisa mengalahkan kita? Ada yang sok-sok jadi pahlawan. Pengucat Islam itu tidak begini. Pas giliran ditanya, lalu bagaimana sampean ketika ada di depan matamu menghina Rasulullah, menghina Allah, apa yang kamu lakukan? Kalau saya nggak usah berdebat, langsung potong leher. Ini justru bahaya. Inilah ya teman-teman. Jadi terima kasih Bang Handi dengan abang membawa Al-Quranul Karim ayat yang tadi. Maka inilah indahnya Islam, kemudian kehadiran kita di tengah-tengah bangsa ini untuk memberikan warna metode penyampaian Islam dalam ruang lingkup penjabaran proses belajar mengajar antara kita sebagai narasumber dan netizen umat Islam dan orang-orang Kristen yang juga mendengarkan diskusi kita. Alhasil, ya kita lihat banyak yang bersyahadat, ya kan?
Banyak yang kemudian merasakan efek positif dari apa yang kita lakukan. Masya Allah. Saya barusan tadi ke klinik, ya, di Kimia Parma di sana. Begitu saya masuk, Bang Sumaya, Masya Allah, disapa dengan seorang wanita muslimah, pakai jilbab, manis, cantik, muda, murah senyum. Kemudian mereka bukan cuma seorang, 2 orang, 3 orang, semua ramah, dokternya ramah. Ternyata kenal Bang Suma. Indahnya Islam itu kan. Coba yang dia yang menghina, menghujat, menista, begitu orang datang ke sana itu bisa jadi disuntik mati malah. Iya kan? Begitu datang kita, Masya Allah, Bang Suma, iya. Bang Suma kan, ya seperti yang Anda lihat, gimana kabarnya, sehat? Tetap cakep seperti biasa. Abang mau ngapa? Mau apa? Ya saya mau ini gini. Oh ya tunggu ya. Enak kan? Itu. Oh, bukan kita mau pamer-pameran, enggak. Tapi coba sebaliknya. Tiap hari disumpahi orang. Oh, judulnya aja alamak, tidak mencerminkan seorang muslim yang baik. Mau memperbaiki, orang dia suruh orang mandi sementara dia badannya penuh dengan tanah liat bercampur dengan teh ayam. Gimana membersihkan orang? Orang itu kotor katanya. Orang itu nggak bersih kata dia. Pada saat dia ngomong kayak gitu, giginya ada tai kucing. Gimana ceritanya, ya Allah ya Rabb? Itu tak bisa. Jadi sahabat-sahabat sekalian, indahnya Islam itu di situ. Orang berpikir hikmat itu adalah seperti ketika orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini harus bertutur kata yang sopan, yang lembut. Kita harus memberikan satu warna di tengah-tengah umat ini sebagai umat rahmatan lil alamin. Apapun yang dilakukan oleh umat di luar kita, kita maafkan karena kita ini adalah rahmat. Walaupun apa yang terjadi, kita harus suara kita harus lebih rendah dari mereka. Kita tidak boleh bersih tegang dengan mereka. Kita harus berdebat dengan sopan, santun. Kucluk lah yang kayak gitu. Bukan kayak gitu hikmat itu. Jihad itu nggak begitu. Bukan kayak gitu yang namanya Islam. Islam itu mendudukkan perkara pada tempatnya. Masa perang-perang itu orang masa perang tidak perang itu munafik. Orang masa perang-perang nyawa taruhannya, Bung. Itu bukan main-main. Jadi kelihatan itu orang yang benar-benar masuk api karena tujuannya beda, itu akan terseleksi dengan alam. Yakin dan percaya. Yakin dan percaya. Karena api ini tujuannya adalah membangun kemudian akidah umat, membangkitkan gira umat, membangkitkan semangat umat. Baik semangatnya tentang cintanya kepada dunia, lebih-lebih semangatnya tentang cintanya kepada akhirat. Itulah api. Api berdiri itu untuk itu. Bagaimana umat Islam itu bersemangat dalam berislam. Bagaimana umat Islam itu bersemangat dalam bernegara dan berbangsa dan bernegara. Bagaimana generasi muda Islam itu cinta kepada Indonesia dan cinta kepada Islam, cinta kepada seluruh rakyat Indonesia. Itu tujuan utamanya api dibentuk. Seperti itu. Mungkin dalam proses berjalan ada kehilapan, ada kesalahan, ada sesuatu yang mungkin menurut sahabat-sahabat itu masih hilang, masih kurang, ya maklumi aja. Toh kita manusia biasa. Itulah gunanya kita sering sharing, kita buka api di mana-mana supaya banyak masukan untuk melakukan perbaikan. Mohon maaf, ini bukan ceramah Pak, ini juga bukan tausiah Pak. Ini hanya sekedar intermezzo aja. Kalau ada efek positif yang muncul di tengah-tengahnya, alhamdulillah. Kalau itu sesuatu yang tidak baik, anggap saja itu adalah penggugur dari dosa-dosa antum semua. Saya kira begitu. Saya serahkan kembali kepada teman-teman sekalian. Di sini sudah mau maghrib. Silakan Bang Handi, Dinda Kursmoto, Kian Santan dan yang lain-lain. Mungkin ada yang mau didiskusikan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mantap. Itu bukan tausiah teman-teman, tapi mengeluarkan unek-unek berbagi kita buat kita semua. Pengalaman seseorang itu bisa kita dengarkan, siapa tahu bisa serobit dengan pengalaman kita atau bisa termotivasi kita berbuat hal yang sama. Ya teman-temannya, mari kita saling mendukung satu sama lain. Musuh yang paling utama itu adalah hawa nafsu.
musuh yang paling tidak bisa dikendalikan itu adalah dari dalam itu sendiri. Ya kalau dari luar sih ketahuan kita bisa bikin strategi gitu ya. Ya untuk itu ya tetap santai. Terima kasih selama ini kan banyak mengirimkan video-video, melaporkan. Bang Andi ini kok ada foto diedit-edit seperti ini gitu. Ya biarkan saja. Orang kalau ya putus asa ya berbagai cara yang mereka lakukan. Yang penting kita jangan sampai mundur. Tetap semangat. Biarlah akan diseleksi oleh alam. Alam yang akan menyeleksi itu. Tidak ada kebohongan yang bisa abadi. Kenapa demikian? Karena kebohongan itu akan kecapean sendiri mempertahankan kebohongannya. Akhirnya kebohongan itu mengakui dirinya berbohong. Itu seleksi alam namanya. Jadi nggak perlu terlalu diserang oleh mereka. Nanti mereka juga capek kok. Ujung-ujungnya juga nanti akan tersandung kakinya sama batu. Kalau enggak, ya bintang timur akan menenggelamkan dia sendiri gitu loh. Jadi kita diibarat kata maju terus, pantang mundur sebelum padam. Itu moto dari Jaya 65 atau pemadam kebakaran. Harus contoh itu teman-teman. Mana ada pemadam kebakaran pulang api belum padam. Begitu juga api. Sebelum mereka bersihkan semua istilah-istilah Islam di dalam terjemahan mereka, api tetap berkibar untuk memadamkan mereka yang cenderung ngibulin saudara-saudara kita yang riskan terhadap pemurtadan. Maukah kalian kita bersatu padu melawan mereka, hentikan mereka dengan dakwah, dengan silaturahmi, dengan diskusi dan seterusnya. Harus kita bersatu. Kalaupun ada riak-riak di dalam,